pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi mengenai konfigurasi elektron singkat dan ion. Nah, diharapkan nanti kalian dapat memahami konfigurasi elektron singkat dan ion, kemudian mampu menganalisis konfigurasi elektron singkat dan ion, serta mampu menuliskan konfigurasi elektron singkat dan ion dengan benar dan tepat. Oke, kita langsung saja ya membahas materi mengenai konfigurasi elektron singkat dan ion. Yang pertama yaitu konfigurasi elektron. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar mengenai konfigurasi elektron. Jadi, apakah kalian masih ingat mengenai konfigurasi elektron? Oke, jadi konfigurasi elektron merupakan elektron yang tersusun di dalam setiap lintasan atom. Nah, konfigurasi elektron ini dalam atom menggambarkan lokasi elektron menurut orbital-orbital yang ditempati. Konfigurasi elektron merupakan distribusi elektron dari atom atau molekul pada sebuah orbital. Nah, konfigurasi elektron ini tidak ditulis secara sembarangan, melainkan ada aturan-aturannya dalam penulisan konfigurasi elektron, seperti ada aturan Hahn, kemudian prinsip Aufbau dan larangan. Kita lanjut ke konfigurasi elektron singkat. Jadi konfigurasi elektron itu ada beberapa jenis ya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah jenis konfigurasi elektron singkat dan ion. Yang pertama kita akan bahas mengenai konfigurasi elektron singkat. Nah, jadi konfigurasi elektron singkat itu disusun juga dengan konfigurasi gas mulia. Kenapa kok disebut sebagai konfigurasi gas mulia? Jadi konfigurasi elektron singkat ini dilakukan dengan cara mengganti sebagian konfigurasi elektron dengan gas mulia yang bersesuaian. Gas mulia ini nantinya dituliskan dengan lambang unsur dalam kurung siku. Jadi setelah lambang unsur gas mulia ini, kita hanya perlu menuliskan elektron yang tersisa berdasarkan aturan Aufbau. Ada masih ingat mengenai aturan Aufbau? Nah, aturan Aufbau ini nantinya tetap kita gunakan untuk menuliskan konfigurasi elektron singkat. Sekarang kita bahas dulu ya tentang konfigurasi gas mulia ini. Jadi yang pertama ada unsur helium. Nah, atomnya berapa? 2. Nah, konfigurasi elektronnya adalah 1s2. Berikutnya Ne, helium. Itu nomor atom 2. Kalau Ne, neon. Nomor atomnya berapa? 10. Konfigurasi elektronnya berapa? Konfigurasi elektronnya adalah, kalau berdasarkan aturan Aufbau itu kan 1s2, 2s2 berarti 6. Nah, karena mau disingkat, jadi kita lihat dulu nomor atom dari unsur Ne.
berapa? 10. Gas mulia yang memiliki nomor atom di bawah 10 ada berapa? Yaitu nomor atom 2, ada helium. Jadi kita tulis dulu dalam kurung siku helium, kemudian yang tersisa ada 2s2 2p6. Lanjut ke unsur yang ketiga, argon. Nomor atomnya berapa? 18. Argon ini mempunyai konfigurasi elektron umumnya berapa? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. Nomor atom argon berapa? 18. Di bawahnya angka 18 dari gas mulia ada nomor atom berapa? 10. Berarti kita gunakan nomor atom dari gas mulia yang 10, yaitu neon. Jadi 1s2 2s2 2p6 itu diganti dengan konfigurasi elektron dari unsur neon. Jadi dalam kurung Ne 3s2 3p6 dan seterusnya. Kira-kira bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, kita lanjut ya. Kita ke contoh soal. Contoh soal pertama, bagaimana konfigurasi elektron singkat atom natrium nomor atom 11? Kira-kira bagaimana? Ada yang tahu? Jadi konfigurasi elektron secara auto seperti ini. Jadi untuk menjawab soal ini kita harus mengkonfigurasikannya secara auto atau mengikuti aturan auto, yaitu konfigurasi elektronnya 11A sama dengan 1s2 2s2 2p6 3s1. Cara cepatnya untuk konfigurasi elektron S, sip sedap sewedap. S itu untuk 1 S2, kemudian sip berarti ada S sama P, berarti 2S2 2P6 dan seterusnya. Kemudian kita setelah membuat konfigurasi elektron secara auto, kita ke konfigurasi elektron singkatnya. Nah, sebelum ke konfigurasi elektron singkat ini, atom dari gas mulia yang berada di bawah nomor atom 11 adalah apa? Ada helium dan neon. Helium nomor atom 2 dan neon nomor atom 10, tapi kita gunakan yang nomor atom 10 yaitu neon. Jadi konfigurasi elektron singkatnya yaitu sama dengan kurung siku Ne3s1. Gimana? Mudah kan? Bisa dipahami? Nah, kalau bisa dipahami, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Bagaimana konfigurasi elektron singkat atom mangan dengan nomor atom 25? Ada yang tahu? Oke, kita bahas ya sama-sama. Yang pertama, caranya kita tentukan konfigurasi elektron berdasarkan aturan auto-nya atau secara umumnya. Elektron dari 25 Mn sama dengan 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
S2 3D 5. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya kita apakan? Yaitu kita kira-kira pada nomor atom 25 ini konfigurasi gas mulia yang berada di bawah angka 25 ada angka berapa? Yaitu angka 2, 10, dan 18. Nah, yang 18 ini milik dari atom Ar atau argon. Jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 kan ada 18. Itu diganti dengan unsur Ar. Nah, selanjutnya kita langsung ganti ke konfigurasi elektron singkatnya. Jadi 25Nn sama dengan Ar, sisanya kan 4s2 3d 5. Jadi konfigurasi elektron singkat atau Me dengan nomor atom 25 adalah Ar kemudian s2 3d 5. Nah, bisa dipahami. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Bagaimana konfigurasi elektron singkat atau barium dengan nomor atom 56? Kita tentukan dulu apa yang pertama? Konfigurasi secara umum. Yang pertama ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 10, 5p6, dan 6s2. Jadi kalian harus benar-benar memahami cara mengkonfigurasi elektron secara umum, biar ketika kalian mengkonfigurasi elektron secara singkat ini kalian bisa juga tidak salah dan lebih dalam dan mengerti langkah-langkahnya. Oke. Nah, di nomor atom barium ini kan nomor atomnya 56. Kira-kira gas mulia yang memiliki nomor atom dekat dengan barium dengan nomor 56 adalah unsur apa? Dia tahu? Oke. Jadi unsur yang paling dekat adalah unsur xenon dengan nomor atom 54. Jadi ya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3s10, 4p6, 5s2, 4s10, 5p6. Ini di total itu jumlahnya ada berapa? 54. Berarti yang sisa 6s2. Jadi konfigurasi elektron singkatnya menjadi Xe 6s2. Oke, bisa dipahami mengenai konfigurasi elektron singkat. Jika sudah dipahami, kita lanjut ya ke jenis konfigurasi berikutnya, yaitu ada konfigurasi ion. Konfigurasi elektron ion. Dalam suatu konfigurasi elektron ternyata terdapat beberapa unsur yang mengalami ionisasi. Unsur-unsur yang dapat terionisasi ini jumlah elektronnya akan berkurang. Jadi konfigurasi ion merupakan konfigurasi di mana unsur yang mengalami ionisasi akan mengalami perubahan jumlah elektron. Yang perlu dicatat, jika sebuah unsur ini terionisasi, maka yang berkurang adalah elektron valensinya. Elektron valensi itu elektron terluar. Itu kalau muatannya positif. Jika ionnya bermuatan negatif, maka ketika atom membentuk ion negatif,
elektron yang ditangkap itu akan mengisi orbit dengan tingkat energi terendah yang belum penuh. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Kita ke contoh soal yang pertama ya. Nah, diketahui nomor atom Fe besi sebesar 26. Berapa konfigurasi elektron ion Fe yang bermuatan 3+? Yang pertama, kita tentukan dulu konfigurasi elektronnya secara umum, yaitu atom Fe dalam muatan netral. Kita tentukan dulu konfigurasi elektronnya berapa: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Selanjutnya, setelah kita mengkonfigurasi elektron secara auto, kita urutkan berdasarkan kulitnya. Kalau berdasarkan kulitnya, dari konfigurasi ini yang paling terluar adalah kulit nomor berapa? 4s2. Jadi konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, dan 4s2. Nah, setelah kita mengkonfigurasi elektron berdasarkan kulitnya, selanjutnya kita mengkonfigurasi ion dari Fe13. Berarti berapa? Jadi karena muatan Fe ini sebenarnya 3, kan ada 3 ya, maka terjadi pelepasan 3 elektron, sehingga kulit terluar dari atom Fe ini melepas 3 elektron. Melepasnya gimana? Yang kulit terluar ini kan 4s2, berarti kan melepas, berarti hilang. Yang satu diambil dari kulit setelah sebelum S2, berarti kulit 3D. Berarti kulit 3D6 ini melepas 1 elektron, sehingga menjadi 3D5. Jadi konfigurasi ion dari 26 Fe13 adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 3d5. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ini ada nomor atom Sn dengan nomor atom 50. Konfigurasi elektron ion 50 Sn2+. Berapa? Kita langkah pertama adalah mengkonfigurasi elektron secara umum, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4p10, 5p2. Kemudian kita urutkan berdasarkan apanya? Kulit luarnya. Nah, ini ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10. Yang kulit terluar adalah kulit nomor 5, berarti 5s2, 5p2. Nah, yang terluar adalah kulit 5s2, 5p2. Berarti karena muatan dari Sn ini +2, berarti melepas berapa elektron? 2 elektron. Berarti yang dilepas adalah kulit dari 5p2, sehingga konfigurasi ion dari 50 Sn2 adalah
1S2, 2S2, 2B6, 3S2, 3B6, 3D10, 4S2, 4B6, D10, 5S2. Yang 5B2 melepas elektron, berarti berikutnya contoh soal. Karena yang tadi bermuatan positif, sekarang kita ganti soal ke soal yang bermuatan negatif ya. Ketahui nomor atom klorin adalah 17. Nah, konfigurasi elektron ion klorin 17 Cl- itu berapa? Nah, langkah pertama kita konfigurasi elektron secara umum ya, dari atom netral Cl itu 1S2, 2S2, 2B6, 3S2, 3B5. Selanjutnya kita urutkan berdasarkan kulitnya. Kalau berdasarkan kulitnya 1S2, 2S2, 2B6, 3S2, 3B5. Yang kulit terluarnya adalah 3B5. Nah, karena bermuatan negatif berarti menangkap elektron, berarti ketambahan elektron. Nah, karena Cl ini mempunyai 1 elektron, berarti muatannya kan -1 ya, berarti menangkap berapa? 1 elektron. Nah, hasil tangkapan elektronnya itu akan masuk ke ini 3B5 ini, sehingga menjadikan 3B5 ini ketambahan 1 elektron. Jadi 1S2, 2S2, 2B6, 3S2, 3B6. Kira-kira dari penjelasan tadi apakah sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami semua ya. Oke, nanti akan Bapak berikan latihan soal sebagai tugas untuk mengukur pemahaman kalian sejauh mana dalam memahami materi pada pertemuan kali ini. Baik, Bapak cukupkan dulu kegiatan pembelajaran pada pagi ini. Kurang lebihnya kita ucapkan dulu alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pembelajaran pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Wassalamualaikum